A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Malam ini sambungan perkara yang disunat, perkara mandi-mandi yang disunatkan. Semuanya ada 17. Semalam kita udah baca 2. Sekarang yang ketiga. Wal istisqai, mandi karena ingin mengerjakan salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Salat istisqa adalah salat minta hujan. Kapan mulai masuk waktu mandinya? Kalau kita salat sendiri, kapan aja kita mau. Kapan kita mau mengerjakan di situ sunat mandi. Kalau dikerjakan berjamaah, sesudah berkumpulnya jamaah pada tempat yang sudah ditentukan. Karena sholat istisqa ini biasanya dikerjakan di tempat terbuka di lapangan. Terus yang keempat, disunatkan mandi bagi orang yang ingin mengerjakan sholat khusuf. Apa itu sholat khusuf? Salat sunat yang dilakukan saat terjadinya gerhana bulan. Saat kita ingin melakukan sholat gerhana bulan, disunatkan bagi kita untuk mandi. Niatnya sesuai dengan apa yang ingin kita kerjakan. Kalau ingin kerjakan sholat istisqa, sahaja aku mandi untuk mengerjakan sholat istisqa. Kalau gerhana bulan gitu juga. Sahaja aku mandi untuk mengerjakan sholat khusuf. Selanjutnya disunatkan mandi bagi orang yang ingin mengerjakan sholat khusuf. Apa itu sholat khusuf? Salat sunat yang dilakukan saat terjadinya gerhana matahari. Jadi di antara gerhana bulan dan gerhana matahari beda kalimatnya di antara kha dengan kaf. Kalau bulan khusuf, kalau matahari khusuf. Selanjutnya perkara yang disunatkan mandi yaitu sesudah kita memandikan mayat. Bagi seseorang di saat dia selesai daripada memandikan mayat, disunatkan bagi dia untuk mandi. Apakah mayat yang dimandikan itu muslim atau mayat yang dimandikan itu kafir? Nah, tetap pada orang yang memandikan mayat disunatkan untuk mandi. Nah, memandikan mayat Tengku Zara. Nah, jadi kapan-kapan kalau ada ikut memandikan mayat, sesudah memandikan mayat, ada disunatkan bagi kita untuk mandi. Selanjutnya, mandi daripada orang yang kafir. Apabila orang yang kafir tersebut masuk Islam. Saat seorang kafir masuk ke agama Islam, disunatkan bagi dia untuk mandi. Dengan catatan dia tidak berjunub pada masa kafirnya, atau dia tidak berhaid bagi seorang perempuan yang kafir dalam masa kafirnya. Seandainya seorang kafir yang laki-laki ada berjunub dalam masa kafirnya, atau si kafirah yang perempuan ada berhaid dalam masa kafirnya, wajib di atas keduanya sesudah masuk Islam untuk mandi janabah pada pendapat yang asah. Berarti pada mereka berdua ada dua mandi. Satu mandi wajib, mandi janabah. Satu mandi sunat karena masuk Islam. Yang nggak paham? Pada orang yang kafir atau pada si kafirah disunatkan mandi saat masuk Islam.
Kalau mereka berjanabah, berarti pada diri mereka ada 2 mandi. Yang pertama mandi wajib, yang kedua mandi yang disunatkan. Dan kata Qil, ada pendapat segolongan ulama yang menyatakan gugur tuntutan untuk mandi janabah di saat kedua-duanya sudah masuk Islam. Karena mereka berpegang dengan umum ayat. Dalam ayat, apabila seorang kafir masuk Islam, diampunkan semua dosa-dosa yang sudah terdahulu, termasuklah janabah-janabahnya, semuanya dimaafkan. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang asahnya, yang kuatnya, tetap apabila berjunub atau berhaid si kafirah, sesudah Islam wajib mandi. Berarti di atas diri mereka ada 2 mandi. Yang pertama mandi wajib rafa' hadas janabah. Yang kedua mandi yang disunatkan karena masuk Islam. Yang selanjutnya mandi yang disunatkan bagi orang yang gila. Dan mandi yang disunatkan bagi orang yang pitam. Kapan mandi tersebut disunatkan? Apabila kedua-duanya sembuh. Orang yang gila saat dia sembuh disunatkan untuk mandi. Orang yang pitam saat dia sembuh, sadar dari pitamnya, juga disunatkan mandi. Dengan catatan tidak dipastikan daripada keduanya, orang yang gila dan orang yang pitam, ada terjadi inzal atau keluar mani. Maka apabila dipastikan daripada keduanya ada terjadi inzal, wajib mandi di atas tiap-tiap daripada keduanya. Berarti di atas mereka juga ada 2 mandi. Satu mandi janabah karena inzal, yang kedua mandi sunat karena sembuh dari gila atau sembuh dari pitam. Di mana ada pertanyaan? Berarti orang yang gila, orang yang pitam sunat mandi. Apabila dalam masa gilanya ada terjadi inzal atau dalam masa pitamnya ada terjadi inzal, itu wajib mandi janabah. Berarti di atas diri mereka berdua ada 2 mandi. Satu mandi wajib rafa' hadas janabah karena inzal. Satu lagi mandi sunat karena sembuh dari gila atau sembuh dari pitam. Sama seperti kejadian si kafir atau si kafirah. Apabila si kafir berjunub atau si kafirah berhaid, sesudah masuk Islam juga ada 2 mandi. Yang pertama mandi wajib merafa' hadas janabah. Yang kedua mandi yang disunatkan karena masuk Islam. Kenapa? Orang kafir sebelum masuk Islam dulu disunatkan untuk mandi dulu. Sesudah masuk Islam. Sesudah dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia sudah berada dalam Islam. Saat itulah dia disunatkan mandi. Apabila dia ada berjunub, sesudah dia masuk Islam, diwajibkan untuk mandi janabah. Mandi yang dia lakukan dalam masa kafirnya tidak sah. Kenapa? Karena orang kafir tidak sah untuk berniat. Orang kafir tidak sah berniat. Tidak diterima, tidak dihitung niat daripada orang yang kafir. Walaupun dia ada berniat, saja aku mandi ngangkat hadas janabah. Tapi semasa dia kafir, niatnya itu tidak sah. Orang kafir tidak sah bagi niat. Nah, malam ini udah sekian, nanti kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Ada? Ada, malam besok kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lamu bishawab wa ilahil ma'ad.
Malam besok habis nih kan, selembar lagi ya. Selembar lagi.